Salah satu tantangan terbesar dalam membesarkan anak dengan autisme adalah berkomunikasi secara efektif. Seringkali anak dengan autisme dikira sedang mengamuk atau tantrum, padahal ia sedang mengalami meltdown. Tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan emosi dan pikirannya dengan gamblang pada orang tua, dan akibatnya anak pun malah jadi ribut karena sama-sama tidak paham. Lalu bagaimana caranya mengajari anak dengan autisme supaya bisa mengendalikan diri saat meltdown? Meltdown berbeda dengan tantrum, yaitu amukan atau ledakan amarah anak pada umumnya. Pada kasus meltdown, anak-anak dengan autisme tidak mencari perhatian siapapun. Mereka justru cenderung tidak peduli pada orang-orang di sekitarnya. Selain itu, meltdown terjadi karena anak dengan autisme merasa tak berdaya. Sedangkan tantrum terjadi karena anak merasa ia punya kekuatan dan cara agar keinginannya dikabulkan. Pada anak dengan autisme, meltdown bisa terjadi karena berbagai hal. Misalnya, karena ia tidak tahan dengan cahaya yang menyilaukan, suara bising, perubahan rencana, atau rasa makanan yang asing di mulut. Hal ini membuatnya jadi resah. Keresahan ini diungkapkan misalnya dengan cara menangis, menjerit-jerit, menggaruk kulit, memukul, menendang, atau menggigit kuku. Meltdown pada anak dengan autisme pada dasarnya bisa dicegah dan dikendalikan. Berikut tips untuk mengendalikannya. 1. Menetapkan batas waktu tertentu. Supaya anak merasa penuh kendali, sebaiknya jelaskan berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Anak mungkin jadi gelisah bila orang tua kelamaan belanja. Tenangkan anak dengan memberitahu 15 menit lagi kita akan ke kasir. Ini lebih ampuh daripada berulang kali menyuruh anak untuk sabar dan menunggu lebih lama. 2. Memberikan arahan yang jelas. Anak akan mulai meltdown ketika ia merasa bingung atau kaget. Jadi, usahakan untuk selalu memberi arahan yang jelas. Misalnya, sekarang kamu akan mandi, baru setelah itu kita berangkat. Jangan hanya berkata, cepat dong, jangan bermalas-malasan terus. Karena anak malah jadi bingung apa yang harus dilakukan. 3. Menyanjung perilaku baik anak bukan berarti orang tua harus memuji anak habis-habisan. Cukup beritahu bahwa perilakunya yang baik patut dipertahankan. Dengan begitu, lama-lama anak dengan autisme akan membaca pola bahwa perilaku baik seperti itulah yang diharapkan darinya. 4. Gunakan bentuk kalimat positif. Saat meltdown, hindari kalimat negatif seperti jangan menangis atau tidak boleh berteriak-teriak. Pasalnya, anak dengan autisme yang sulit berkonsentrasi mungkin hanya akan fokus pada kata-kata perintah seperti menangis dan berteriak-teriak, bukan pada larangannya. Jadi sebaiknya gunakan kalimat yang positif, misalnya ayo tenang dulu atau bicaranya pelan-pelan ya. 5. Ajari anak untuk mengungkapkan emosinya. Konsep abstrak seperti emosi memang sulit dipahami, apalagi saat anak sedang meltdown. Gunakan bantuan visual seperti ekspresi wajah dari gambar atau tokoh kartun favoritnya untuk mengungkapkan emosinya. Tanyakan pada anak apakah emosi tersebut yang sedang dirasakannya. Dengan belajar mengenali emosinya sendiri, anak bisa mengungkapkan perasaannya tanpa harus berteriak-teriak atau menangis. Jangan pernah berkecil hati dengan kondisi anak Anda. Temukan berbagai cerita dari orang tua lainnya dan dapatkan informasi untuk perkembangan anak Anda agar lebih baik. Ingat, Anda tidak sendiri. Selalu cintai dan sayangi anak-anak Anda. Temukan berbagai informasi tentang tumbuh kembang anak di channel kami. Jangan lupa buat tulis komentar, like, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum.